Pensiun bulanan PNS akan diganti pesangon. Pemerintah berencana mengubah formulasi pemberian penghargaan kepada para pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Rencananya, mereka tidak akan lagi menerima uang pensiun bulanan seperti saat ini. Sebagai gantinya, para pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan, saat itu Taufik Effendi mengatakan, jumlah pensiunan PNS saat ini sekitar 4 juta orang. Dia mengatakan, tiap bulan pemerintah harus mengeluarkan sedikitnya 5 triliun rupiah untuk membayar dana pensiun PNS itu. Apalagi jumlah PNS yang pensiun setiap tahunnya juga semakin bertambah. Pada tahun 2011, jumlah pensiunan PNS diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang. Itu berarti beban negara sampai 6 triliun rupiah sebulan. Jelas ini berat sekali bagi negara, tandas Taufik Effendi, dalam acara pisah sambut Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2006 sampai tahun 2010 di Gedung Prof. Sudarto SH Kampus Unik Tembalang, Semarang, kemarin. Menpan menjelaskan, dengan perubahan sistem pemberian pensiun tersebut, diharapkan para pensiunan itu happy karena memperoleh modal usaha. Misalnya, orang yang dapat pensiun 700.000 sebulan rupiah, kenapa tidak kita kasih saja, misalnya, 50 juta rupiah. Uang pesangon itu bisa dibuat modal dagang atau usaha lainnya, terang Taufik. Rencana penghilangan sistem pensiun bulanan ini sudah dibicarakan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu. Dalam waktu dekat, dia juga berencana menyampaikan masalah tersebut secara formal kepada DPR. Usulan ini pasti akan mendapatkan pro kontra, ya biarkan saja. Yang penting bagaimana sekarang kita bisa duduk sama-sama membicarakan dengan tuntas agar beban pensiun bisa kita atasi tumbuhnya. Terkait pemberian pensiunan bagi pejabat negara, Taufik mengatakan hal itu kurang adil dan akan menambah beban negara. Jika pemberian pensiun untuk pejabat negara dilakukan, seperti anggota DPR, negara akan menanggung hidupnya selama 50-70 tahun. Apalagi, misalnya, masa kerja anggota DPR mungkin hanya 1 periode. Menpan mencontohkan, bila seorang anggota dewan mendapatkan pensiun 3 juta rupiah per bulan, negara harus menganggarkan dana sebesar 1,8 miliar untuk pensiunnya selama 50 tahun per orang. Begitu juga dengan DPR, nanti juga diberikan sekaligus saja, ungkapnya. Selain menghapus sistem pembayaran pensiun bulanan, pemerintah juga akan mengurangi jumlah PNS secara alami demi efektivitas kerja. Jumlah PNS hingga kini telah mencapai sekitar 3,7 juta orang. Anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini mengaku tidak akan mempermasalahkan usulan penggantian pensiun bulanan PNS dengan pesangon tersebut. Syaratnya, rencana kebijakan tersebut mempunyai alasan dan target yang jelas. Kita perlu memanggil Menpan untuk menjelaskan duduk persoalannya, ungkapnya. Sebaliknya anggota Komisi 2 DPR lain Ferry Mursidan Baldan menilai kebijakan itu terlalu terburu-buru dan perlu dikaji. Karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya tidak bisa bayangkan anggota PNS yang golongan rendah dapat pesangon, padahal mereka menginginkan gaji yang lebih baik saat masuk menjadi PNS, kata Ferry. Sumber, Skutar Indonesia. Pesangon pensiunan PNS 2022, inilah daftar golongan PNS yang mendapatkan pesangon. Daftar perkiraan pesangon pensiunan PNS 2022 mulai dari golongan terendah hingga tertinggi. Pesangon pensiunan PNS 2022 diberikan kepada pegawai negeri sipil PNS yang telah purna bakti atau pensiun. Para PNS yang telah pensiun akan mendapatkan pesangon pensiunan PNS 2022 di setiap bulannya. Sesuai aturan pemerintah, usia pensiun PNS yang mendapatkan pesangon pensiunan PNS 2022 adalah 58-65 tahun. Usia 58 tahun adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, serta pejabat fungsional keterampilan. Sementara batas usia 60 tahun adalah untuk pejabat pimpinan tinggi, juga pejabat fungsional media.
Terakhir, batas usia pensiun 65 tahun untuk pensiun memegang jabatan sebagai fungsional ahli utama. Hingga saat ini, pesangon pensiunan PNS menjadi salah satu alasan profesi PNS menjadi impian banyak masyarakat. Memasuki usia pensiun, PNS menjadi tidak akan terikat dengan waktu kerja lagi. Dengan kata lain, bisa memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan aktivitas bersama keluarga misalnya. Selain mendapat pesangon pensiunan, PNS yang telah pensiun juga menerima tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. PNS sendiri dikategorikan menjadi beberapa golongan, mulai yang terendah hingga yang paling tinggi. Untuk setiap golongan PNS, besaran pesangon pensiunan yang akan diterima juga berbeda-beda. Pesangon pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan BUMN PT Taspen Persero. Nantinya, pesangon pensiunan PNS disalurkan ke para PNS yang telah pensiun melalui jaringan Taspen hingga kantor pos. Adapun besaran pesangon pensiunan PNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda. Berikut daftar perkiraan pesangon pensiunan PNS 2022 berdasarkan golongan terendah hingga tertinggi. Pesangon pensiun PNS pokok, PNS golongan I antara Rp1.560.800 Rp2.014.900, PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 Rp2.865.000, PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 Rp3.597.800, PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 Rp4.425.900, pesangon pensiun untuk janda, duda pensiun PNS. Pensiunan janda, duda PNS golongan I yaitu Rp1.170.600. Pensiunan janda, duda PNS golongan 2 antara Rp. Rp1.170.600 Rp1.375.200. Pensiunan janda, duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 Rp1.727.000. Pensiunan janda, duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 Rp2.124.500. Pesangon pensiun janda, duda yang ditinggal meninggal. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan I antara Rp1.560.800 Rp1.934.800. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp1.560.800 Rp2.746.500. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100 Rp3.453.300. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400 Rp4.243.600. Itulah penjelasan dan perkiraan mengenai pesangon pensiunan PNS 2022 yang akan diterima para PNS yang telah pensiun.